Selamat Sabat, saudara-saudara sekalian. Selamat Sabat. Kita bergembira pada hari ini, pada malam Sabat yang berbahagia ini. Saya pribadi sangat senang apabila Sabat tiba. Saya harapkan saudara-saudara juga demikian. Tuhan Yesus juga bergembira manakala Sabat tiba. Setelah 6 hari bekerja, maka pada hari yang ketujuh, Tuhan Yesus berhenti dan menguduskan. Kita juga sebagai pengikut Yesus Kristus, kita juga harus berhenti pada hari Sabat. Menguduskan hari Sabat, berhenti dari segala kegiatan-kegiatan kita. Dan kita bergembira pada hari Sabat. Terima kasih Raindel telah menyanyikan lagu Are You Ready for Jesus to Come. Terima kasih juga dengan Moira yang telah
bersama-sama memainkan piano mengiringi. Kami sangat bergembira. Biarlah di dalam kehidupan kita bisa senantiasa memuji Tuhan melalui lagu, di dalam doa, dan juga membaca Alkitab. Dan pada malam hari ini, judul bahasan kita adalah sesuai dengan lagu yang dibawakan oleh Raindel tadi adalah Are you ready for Jesus to come? Apakah kita sudah sedia bila Yesus datang? Bila Yesus datang pada hari ini, pada malam hari ini, apakah kita sudah siap? Saudara-saudaraku sekalian, pada malam hari ini, kita mengambil waktu sejenak. Kita akan membahas apakah kita sedia bila Yesus datang. Kita bagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah kapan Yesus datang. Dan yang kedua, apa yang perlu kita persiapkan apabila Yesus datang. Mari kita lihat yang pertama. Kapan Yesus datang? Sebelum kita teruskan saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucapkan terima kasih kepada Tuhan, oleh karena Tuhan begitu baik kepada kami. Terima kasih Tuhan atas hari Sabat ini. Terima kasih oleh karena Tuhan memimpin kami di hari-hari bekerja dan hingga tiba pada hari Sabat ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan begitu baik menciptakan langit, bumi dan segala isinya, termasuk kami. Dan pada hari yang ketujuh, Tuhan berhenti dan menguduskan. Itu sebabnya Tuhan kami datang, untuk dapat memuji, memuliakan Tuhan. Oleh karena Tuhan adalah Allah kali pencipta. Tuhan pimpin kami dalam acara kebaktian ini. Kiranya apa yang kami dapatkan, firman Tuhan yang akan kami dengar, dapat menjadi satu pelajaran yang berharga, agar kami bisa siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara-saudara, kapan Yesus datang? Anda tahu kapan Yesus datang? Ada dari antara kita yang tahu? Oke. Tidak seorang pun yang mengetahui kapan Yesus datang kembali ke dunia ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus 13 ayat 32. Saudara-saudara bisa membuka Alkitab di dalam Markus 13 ayat yang ke-32. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak. Dan anak pun tidak. Hanya siapa saudara-saudara? Bapak. Hanya Bapa saja. Jadi tidak seorang pun yang tahu. Hanya Bapa saja. Malaikat pun tidak tahu, anak pun tidak tahu. Jadi tidak seorang pun yang tahu. Saudara-saudaraku, kalau kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, jadi bagaimana? Mari kita lihat di dalam ayat yang lain, apa dikatakan di dalam Matius 24 ayat 4. Itu sebabnya Yesus mengatakan demikian. Jawab Yesus kepada mereka. Matius 24 ayat 4. Ya, mari kita baca bersama-sama. Saya ulangi. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ingat, waspadalah. Waspada. Kita harus waspada terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sementara kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, mari kita berjaga-jaga dan waspada. Sebab kita tidak tahu. Bisa sebentar lagi Tuhan datang. Bisa besok. Bisa minggu depan.
bisa bulan depan, tahun depan. Tidak ada yang tahu. Itu sebabnya kita waspada, berjaga-jaga. Berjaga-jagalah kita untuk senantiasa bersedia menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebab kedatangan Yesus ini, inilah yang kita tunggu-tunggu untuk kita dijemput masuk ke dalam kerajaan surga. Hari atau saatnya kita tidak tahu, tetapi tanda-tandanya adalah sebagai berikut. Ada beberapa tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan Yesus, ada tercatat di dalam Alkitab, saudara-saudara. Jadi kita akan mengetahui kira-kira kapan Yesus akan datang. Tetapi kita tidak tahu persis hari, tanggal, dan jam. Itulah sebabnya kita mesti senantiasa bersiap-siap dan berjaga-jaga. Sebelum kita teruskan, saya ada sedikit cerita mengenai pengantin datang. Biasanya kalau orang Sumatera menikah atau orang dari suku lain, saya mau menceritakan bagaimana pernikahan dalam suku Sumatera atau orang Tapanuli. Pada saat itu anak kami menikah dan diadakan pesta adat di salah satu gedung di Bekasi. Dan setelah itu kita rencanakan akan mengadakan pesta berikutnya di salah satu gedung di Halim. Dan kami mengadakan pesta adat di Bekasi dengan harapan akan terus di gedung di Halim. Ya biasa ada juga keterlambatan, tetapi inilah yang terjadi. Ya. Tamu-tamu sudah menunggu di gedung yang ada di Halim. Mereka sambil berbincang-bincang satu dengan yang lain, tetapi mereka tidak tahu kapan pengantin akan datang. Pada saat itu kami menggunakan dibantu oleh polisi dan ada forerider yang mendahului untuk dapat membantu mempersiapkan jalan. Sehingga dari Bekasi ke Halim itu tidak terlalu lama oleh sebab kami dibantu oleh polisi. Tetapi bagaimana saudara-saudara kita atau para undangan yang sudah ada di gedung mengetahui kapan mempelai akan tiba? Mereka tidak tahu, ya. Tetapi setelah kami mendekati gedung di Halim, maka forerider membunyikan siren, dan disitulah tamu-tamu yang ada di gedung di Halim mengetahui bahwa mempelai sudah tiba. Dan banyak mata yang melihat ke daerah pintu belakang, melihat pengantin sudah tiba. Tamu yang ditunggu-tunggu sudah datang. Saudara-saudara, demikian juga Tuhan Yesus akan datang ke dunia. Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini diberikan tanda-tanda. Tanda apa yang diberikan? Ya. Di dalam catatan saya ada 9 tanda diberikan. Yang pertama, ini dalam Matius 24 ayat 3 sampai 14. Nanti saudara bisa membaca secara detail. Saya mencatat yang pertama ialah akan ada penyesat dan nabi palsu. Mereka ini berusaha untuk dapat mengacau balaukan, mengaburkan rencana kedatangan Tuhan Yesus. Mereka ini adalah penyesat-penyesat, tidak berdasarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Itulah tanda-tandanya. Yang kedua, akan ada deru perang. Deru perang antara siapa? Antara bangsa dan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan akan terjadi. Yang ketiga, kelaparan.
Sekarang ini kita bisa melihat kelaparan di sana sini. Dan di beberapa negara kita bisa melihat ada bayi, ada juga anak-anak dan orang tua yang kita bisa lihat kadang-kadang mereka itu hanya dibungkus oleh kulit saja. Sebab kelaparan. Yang keempat, gempa bumi. Gempa bumi akan terjadi. Dan sekarang ini sudah sering kita dengar gempa bumi di sana, di sini. Berita-berita bisa kita dengarkan bahwa terjadi gempa bumi yang menelan banyak jiwa korban oleh sebab gempa bumi tersebut. Kemudian yang kelima adalah diserahkan, akan disiksa. Disiksa kenapa? Oleh karena kebenaran. Ya, tidak semua yang akan disiksa. Ada beberapa orang yang akan disiksa. Dan yang keenam, kamu akan dibunuh. Ya, ini juga akan dibunuh oleh sebab nama Yesus. Oleh sebab kebenaran. Ini adalah merupakan tanda. Yang ketujuh, banyak orang akan murtad. Saudara-saudara, kalau kita membaca buku sejarah Advent, ada banyak pionir-pionir kita. Ada beberapa pionir-pionir kita di mana mereka menjadi pemuka-pemuka agama, tetapi pada akhirnya mereka murtad. Mereka keluar dari kebenaran ini. Ini adalah merupakan tanda. Yang kedelapan, makin bertambahnya kedurhakaan. Kedurhakaan, durhaka kepada Tuhan, durhaka kepada orang tua, durhaka terhadap negara, durhaka terhadap ibunya. Ini adalah, sudah kita lihat banyak orang mendurhaka. Hati-hati saudara-saudaraku, apabila ini terjadi, Tuhan sudah dekat. Dan yang kesembilan, yang terakhir adalah kasih menjadi dingin. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan, orang yang menikah, sebelum pendeta menumpangkan tangannya kepada pria dan wanita yang akan dinikahkan, pria berjanji kepada wanita. Wanita berjanji kepada pria. Mereka berjanji untuk dapat hidup bersama, mengharapkan satu kebahagiaan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Tetapi saudara-saudara, di dalam kenyataan yang kita lihat pada saat sekarang ini, ada banyak keluarga-keluarga yang telah berjanji, hidupnya berantakan. Ada yang pisah ranjang, ada yang cerai. Kalau kita mengingat janji yang diucapkan pada saat kita dinikahkan, pada saat pendeta menumpangkan tangannya di kepala kita, janji setia, janji yang mula-mula. Kita jatuh cinta kepada pasangan kita, pasangan kita jatuh cinta kepada kita. Ini adalah cinta yang murni. Tetapi sekarang ini ada banyak keluarga yang berantakan. Saudara-saudara, mari kita mengingat janji kita kepada pasangan kita. Tetapi kalau semuanya ini terjadi, ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Lebih lanjut, saudara-saudara, mari kita melihat dan membaca dalam tulisan Roh Nubuat Ellen G. White dalam buku Nasihat bagi Sidang halaman 57. Saudara-saudara, saya akan bacakan. Ini sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan bersama. Setan rajin sekali mempelajari kitab suci. Saudara-saudara, setan, ya, dia rajin membaca kitab suci. Jangan sampai kita kalah membaca Alkitab pada setan. Kita sangat berterima kasih kepada organisasi kita, dan juga kita diingatkan, baca Alkitab, baca Alkitab, baca tulisan Roh Nubuat. Ya. Oke, lebih lanjut dikatakan, ia mengetahui bahwa waktunya sudah singkat, dan ia berusaha sedapat-dapatnya untuk menghalangi pekerjaan Tuhan di atas bumi. Jadi setan tahu bahwa waktunya sudah singkat. Itu sebabnya dia berusaha
untuk dapat bekerja sekuat tenaga. Lebih lanjut dikatakan di dalam halaman yang sama, halaman 57, dan setan yang dikelilingi oleh malaikat-malaikat yang jahat dan mengaku sebagai Allah akan melakukan segala mujizat untuk menipu, jika mungkin, umat pilihan sekalipun. Jadi setan berusaha untuk menipu. Saya tidak tahu di dalam pengalaman kita, apakah Anda pernah tertipu? Apakah Anda pernah ditipu? Setan lebih pintar menipu. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Kita harus berjaga-jaga terhadap kedatangan Yesus yang kedua kali, supaya kita bisa menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Lebih lanjut kita baca di dalam Matius 24 ayat 14. Apa dikatakan di sana? Matius 24 ayat 14. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua. Sesudah itu baru tiba kesudahan. Jadi kita mesti kabarkan apa, saudara-saudara? Kita kabarkan Injil. Supaya apa? Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Itu artinya kalau kita tidak mengabarkan Injil, maka Tuhan apa? Tidak akan datang. Ya. Jadi harus semua orang mengetahui Injil kebenaran, baru Yesus datang. Oke. Sementara menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, kita dihimbau untuk aktif berjaga-jaga. Anda pernah menunggu seseorang? Katakanlah Anda mungkin menunggu 15 menit, 20 menit. Kalau Anda berdiam diri saja, tidak berbuat apa-apa, tentu waktu itu rasanya lama banget. Ya? Tetapi kalau kita menunggu sambil melakukan sesuatu, bisa membaca, bisa mendengarkan mungkin musik, ya, atau berbincang-bincang dengan teman kita yang ada di sebelah kiri kita atau sebelah kanan, maka waktu akan berjalan dan tidak terasa lama. Tetapi kalau kita berdiam diri saja, maka waktu itu akan lama. Oleh sebab itu, saudara-saudara, manakala kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, kita diminta untuk aktif. Kita mengabar Injil, memberitahukan firman Tuhan kepada orang lain, kepada tetangga kita, kepada orang rumah kita lebih dahulu, agar rumah kita, tetangga, rumah, seluruh isi rumah kita bisa diselamatkan bila Tuhan Yesus datang. Surga adalah tempat yang bahagia, tempat yang senang. Saudara-saudaraku, sebagai seorang Kristen, kita mesti rindu membawa orang lain juga ke tempat yang senang. Jangan cuma kita sendiri. Kita bawa orang, kita mengajak orang, kita kabarkan Injil. Injil adalah merupakan good news, petunjuk jalan keselamatan. Ajak saudara kita, ajak teman kita, ajak sahabat kita untuk datang di dalam kebenaran itu, dan mempersiapkan mereka untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, ingat garis bawah yang kalimat berikut ini. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada juga. Lihat saudara-saudara, Tuhan Yesus rindu
Tuhan Yesus rindu untuk bertemu dengan kita. Tuhan Yesus sekarang sudah di surga. Tetapi Tuhan Yesus rindu mau supaya di mana Yesus ada, kita pun berada. Saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah kerinduan Yesus ini kita sambut. Kita bersiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangannya yang kedua kali. Oke, sekarang kita beralih kepada yang kedua. Apakah kita sudah sedia bila Yesus datang? Apa yang perlu kita persiapkan? Apa yang perlu kita persiapkan? Oke, mari kita lihat di dalam Matius 7 ayat 21. Ayat ini juga perlu kita ingat. Sebab apa? Mari kita baca bersama-sama Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru aku kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan apa saudara-saudara? Saudara-saudara bisa lanjutkan? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kita sebagai orang Kristen tidak bisa diam-diam saja. Tetapi kita harus apa? Melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara-saudaraku yang kekasih, dari buahnya kita akan mengenal seseorang. Dari buahnya kita akan mengenal siapa dia. Katakan sajalah, kalau pohon durian tidak mungkin akan berbuah pepaya. Atau sebaliknya, pohon pepaya tidak mungkin buahnya adalah durian. Jadi, dari buahnya lah kita akan mengenal siapa dia sebenarnya. Matius 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Saudara-saudara yang kekasih, lebih lanjut mari kita lihat Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Di sana kita bisa dapati perbuatan-perbuatan apakah yang dilakukan orang. Ini kita kelompokkan perbuatan daging. Kita baca ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah. Ayat 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang kasih, jelas apabila perbuatan-perbuatan daging, percabulan, hawa nafsu, sihir, perseteruan, dan lain sebagainya tadi, kalau itu yang terdapat di dalam diri seseorang, dia tidak berhak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Berikutnya, mari kita lihat slide yang berikut ini. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Buah roh. Perhatikan saudara-saudara. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah tabiat yang bisa mewarisi kerajaan surga. Buah roh, saudara-saudaraku yang kekasih. Maukah kita masuk ke dalam kerajaan surga? Kerajaan surga telah dipersiapkan oleh Yesus. Saudara-saudaraku, mari kita siapkan diri kita. Jadi, apa yang perlu kita persiapkan sebelum Yesus datang? Apa saudara-saudara? Tabiat kita. Ya, tabiat kita haruslah rendah hati. Kita semuanya kasih yang benar, kasih yang mula-mula. Jadi kita mempersiapkan tabiat kita untuk kita didapati Yesus dengan setia.
ada kutipan yang lain dari tulisan Roh Nubuat di dalam buku Nasihat Bagi Sidang halaman 480. Saudara-saudaraku, ini sangat penting kita ingat, sebab kalau ada sesuatu yang mengganjal, kita tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Saya baca, tidak seorang pun di antara kita yang akan menerima meterai selagi ada satu cacat atau satu noda pada tabiat kita. Ingat saudara-saudara, satu noda atau satu cacat yang ada dalam tabiat kita, kita tidak bisa dimeteraikan. Marilah kita saudara-saudaraku siap dan kita jaga tabiat kita. Kita membaca firman Tuhan, bagaimana kita harus berlaku mengikut petunjuk-petunjuk apa yang ditulis di dalam Alkitab. Sebagai kesimpulannya dan juga panggilan saudara-saudaraku, kapan Yesus akan datang? Kita tidak tahu. Itu sebabnya kita berjaga-jaga. Apa yang perlu kita persiapkan? Tabiat kita. Saudara-saudaraku yang kasih, saya mengajak agar kita masing-masing mempersiapkan diri kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita, tetangga kita, untuk kita bisa hidup seperti Yesus. Sebab apabila Yesus datang untuk yang kedua kali, maka kita akan didapati setia dan kita didapati tabiat kita sama seperti tabiat Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita menghidupkan kasih di dalam kehidupan kita. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara-saudaraku, kiranya Tuhan memberkati masing-masing kita. Saya bawakan firman ini di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Bapa di surga, terima kasih oleh karena Tuhan begitu baik kepada kami. Terima kasih Tuhan memimpin kami sepanjang kebaktian kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memimpin kami sepanjang umur hidup kami. Dan kami yakin ya Tuhan, bahwa Tuhan pun akan memimpin kami di hari-hari depan. Tuhan, kami mesrahkan hidup kami dan seluruh umat-umat Tuhan di Jakarta Sampurna. Siapapun Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada Tuhan, berkati mereka. Kiranya Tuhan dapat mengirimkan malaikat Tuhan berjaga-jaga, khususnya Tuhan pada saat adanya virus corona di sekitar kami. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan lebih kuat, lebih berkuasa daripada virus-virus tersebut. Tuhan, pada malam hari ini kami mau serahkan diri kami kepada Tuhan. Bantu kami Tuhan agar kami bisa hidup baru. Kami bisa mempersiapkan diri kami untuk kedatangan Tuhan yang kedua. Terima kasih Tuhan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan dosa-dosa kesalahan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi penebus kami. Amin.